Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melan dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta. Saya akan memberikan informasi mengenai folklore sebagian lisan dan folklore bukan lisan. Folklore sebagian lisan adalah folklore yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan. Yang pertama adalah kepercayaan rakyat, atau seringkali disebut dengan tahayul. Contoh tahayul yang pertama adalah tidak boleh berkeliaran di luar rumah pada waktu maghrib. Konon katanya, waktu tersebut merupakan waktu di mana para makhluk halus berkeliaran, sehingga para orang tua pada zaman dahulu, saat waktu maghrib tiba, mereka melarang bahkan menjemput anaknya yang sedang bermain untuk pulang ke rumah. Karena mereka beranggapan bahwa jika saat maghrib tiba dan anak-anaknya masih di luar, mereka takut anaknya terkena musibah dalam hal mistis, seperti anaknya yang hilang, yang katanya diculik oleh makhluk halus. Contoh yang kedua adalah pusar bayi yang baru lahir ditempel dengan koin, karena dipercaya dapat membuat pusar bayi tidak bodong lagi, dengan syarat koinnya harus direbus dengan air panas dan disterilkan, kemudian baru dibalut dengan kain kasa, dan setelah itu baru diletakkan di atas pusar bayi. Contoh yang ketiga, pada saat ada yang meninggal dunia, bayi harus diberi sedikit arang di atas kepalanya. Hal tersebut dipercaya bahwa agar bayi tidak rewel pada saat ada yang meninggal dunia. Selain kepercayaan rakyat, ada juga permainan rakyat. Permainan tradisional yang pertama adalah cumanci, atau biasa dikenal dengan main petak umpet. Untuk memainkan ini, kamu harus mengumpulkan lebih dari 2 orang. Cara mainnya pun mudah. Cukup jadikan 1 orang sebagai penjaga, lalu pemain lainnya harus bersembunyi. Setelah penjaga menghitung hingga 10, dia akan mencari para pemain lain yang bersembunyi. Jika si penjaga lengah, pemain lain harus segera ke tempat penjaga tadi dan berteriak. Jika sudah ada yang berhasil berteriak dan sampai ke tempat penjaga, berarti dialah pemenangnya. Permainan tradisional selanjutnya adalah main kelereng atau gundu. Kemungkinan anak sekarang tidak banyak yang tahu apa dan bagaimana cara memainkan permainan ini. Kelereng merupakan kaca bening yang berbentuk bulat dan biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Cara mainnya juga cukup mudah. Hanya dengan menyentil kelereng yang kita punya dengan target mengenai kelereng lawan. Jika kamu berhasil mengenai kelereng lawan, maka kelereng miliknya akan menjadi milikmu. Permainan ini akan semakin asik jika dimainkan secara ramai-ramai. Permainan tradisional yang terakhir adalah permainan lempar sendal. Terdiri atas 2 tim, di mana ada tim penjaga dan ada tim penyusun. Lempar sendal ini melatih kerjasama yang baik. Tim penjaga harus melempar sendal ke arah tim penyusun agar tidak bisa menyusun sendal. Sedangkan tim penyusun harus mengatur strategi agar bisa menyusun sendal dan terhindar dari lemparan dari tim pelempar. Folklore bukan lisan adalah folklore yang bentuknya bukan lisan, walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Ada makanan rakyat. Contoh dari makanan rakyat yang pertama yaitu palebada. Palebada adalah sejenis pepes khas Padang dari ikan bada basah. Memasaknya tidak dengan cara dikukus, tetapi dengan cara dibakar di atas arang. Ikan bada yang diberi bumbu lengkap khas Ranah Minang, ditambah taburan irisan daun kunyit, kemudian dibungkus dengan daun pisang. Saat dibakar akan mengeluarkan aroma yang sangat sedap dan mengundang selera. Makanan tradisional yang kedua adalah gulai pangek masin. Masakan yang berbahan dasar utama ikan dipadukan dengan santan. Ikan yang digunakan untuk membuat gulai pangek masin diantaranya adalah ikan sisi tuna, tongkol, tenggiri, kakap, atau ikan jenis lainnya. Bisa disesuaikan dengan selera. Untuk membuat gulai pangek masin dibutuhkan bumbu dan rempah spesial. Salah satunya bumbu yang dibutuhkan adalah santan, serai, cabai, daun salam, dan daun jeruk. Sementara bumbu halus terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe. Gulai pangek masin bisa dipadukan dengan sentuhan asam kandis. Masakan ini wajib ada pada setiap acara mandoa. Makanan tradisional yang ketiga adalah lapek bugi. Terbuat dari tepung ketan, bisa hitam atau putih.
Lapek bugi biasanya mempunyai isian berupa parutan kelapa dan kacang dengan rasa yang manis. Kemudian dibungkus berbentuk kerucut dengan daun pisang yang masih muda dan tipis. Hidangan lapek bugi ini merupakan bagian dari pelengkap tradisi dalam berbagai prosesi. Misalnya tradisi Manjalang Bintuwo saat memasuki bulan Ramadan dan acara lainnya. Makanan tradisional yang terakhir adalah lapek nagosari. Terbuat dari tepung beras dan di dalamnya ada potongan pisang. Lapek nagosari dibungkus dengan daun pisang yang disalai atau yang telah dipanaskan dengan api. Lapek nagosari terbilang masih gampang ditemui karena termasuk jajanan pasar yang paling banyak dijual di pasar tradisional. Rasanya sangat enak dengan tekstur kenyal seperti agar-agar. Biasanya dijual di pagi hari. Selain makanan tradisional, ada juga obat-obatan tradisional. Contoh obat tradisional yang pertama yaitu daun jarak. Merupakan salah satu tanaman herbal yang sudah sejak lama dipercaya dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan. Daun jarak juga diketahui mengandung berbagai senyawa aktif seperti alkaloid, astragalin, fitonutrien, nicotiflorin, kaempferol, serta quercetin. Selain itu, daun jarak juga memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya untuk mengatasi sakit gigi, mengatasi sembelit, mengatasi perut kembung, mengatasi sariawan, menstabilkan gula darah, mengobati reumatik, hingga menurunkan panas pada anak. Tidak hanya daun jarak saja yang dapat dijadikan obat, daun sirih juga bisa. Daun sirih merupakan salah satu tanaman segar dan tumbuh di Indonesia. Tumbuhan yang merambat vitamin seperti vitamin C, tiamin, niacin, riboflavin, karoten, yang merupakan sumber kalsium yang bagus, tannin, saponin, eugenol, dan beragam jenis minyak esensial. Manfaat dari daun sirih ini untuk meringankan sembelit, mengurangi masalah pernafasan, mengobati batu, serta mengobati mimisan. Tahap yang dilakukan yaitu merebus. Setelah itu, air rebusan daun sirih tersebut dapat dikonsumsi atau dipakai untuk mencuci. Dan yang terakhir adalah daun kumis kucing. Dari dulu kala sudah digunakan untuk ramuan tradisional. Tanaman ini tumbuh di Asia Tenggara, yakni Indonesia dan Malaysia. Biasanya, kita mengenali daun kumis kucing dari bunganya yang berwarna putih atau ungu dengan benang sari panjang dan mirip kumis kucing. Karena itu, tanaman ini dinamai tanaman kumis kucing. Kembali lagi ke daunnya, daun kumis kucing dimanfaatkan sebagai minuman herbal seperti teh. Cara penyeduhannya pun sama seperti menyeduh teh. Daun kumis kucing yang telah dikeringkan direndam dalam air mendidih selama sekitar 3 menit. Juga bisa ditambahkan dengan madu pada larutan tersebut. Manfaat daun kumis kucing untuk kesehatan adalah untuk mencegah darah tinggi, kemudian menyembuhkan penyakit ginjal, bisa mengobati reumatik, serta dapat mencegah infeksi saluran kencing. Itulah penjelasan dari beberapa contoh folklore sebagian lisan dan folklore bukan lisan. Terima kasih telah menonton video ini. Dan tunggu video dari saya selanjutnya. Dadah!